Saat menonton ini, apakah pikiran tentang kerja besok membuat dada Anda sesak? Anda mungkin pusing atau jantung berdebar hanya dengan membayangkan wajah bos. Banyak pekerja merasa hubungan sulit dengan bos lebih berat daripada beban kerja. Bos yang sering mengkritik, mood yang labil, dan mengatur segalanya secara detail. Dalam situasi ini, kita biasanya hanya punya dua pilihan, bertahan atau keluar. Namun, psikologi menyarankan jalan ketiga, lindungi harga diri dan kendalikan situasi. Pandang bos bukan sebagai musuh, tapi sebagai subjek penelitian untuk dianalisis. Hari ini saya berbagi strategi menghadapi bos toksik dan membalikkan keadaan. Simak kisah Uni yang bertahan setiap hari di kantor yang seperti medan perang. Pemimpin tim Uni terkenal melelahkan dan dijuluki sebagai raja kemauan sendiri. Pagi hari ia menyuruh kerja mandiri, tapi siang hari sikapnya berubah total. Ia rutin berteriak di kantor, bertanya mengapa hal dilakukan tanpa izin spesifiknya. Uni hidup dalam ketegangan, memantau mood pemimpin tim seperti radar sensitif. Hati Uni mencelos dengar langkah kaki pemimpin, dan satu notifikasi pesan melumpuhkan. Akhirnya Uni tak bisa tidur, merenungkan kata tajam pemimpin dan menyalahkan diri. Ini adalah pukulan fatal pertama bos sulit, fenomena yang disebut penularan emosi. Kecemasan dan kemarahan bos menular langsung, merusak kehidupan harian Anda. Jangan terombang-ambing, analisis dengan tenang mengapa bos berperilaku demikian. Apa alasan psikologis bos menumpahkan amarah tanpa alasan atau tuntutan konyol? Kebanyakan bos sulit menyimpan kecemasan mendalam yang tak ingin orang lain tahu. Takut ketidakmampuan terungkap, mereka memproyeksikan rasa takut itu ke bawahan. Kemauan labil pemimpin sebenarnya adalah hilangnya kendali diri, bukan masalah Uni. Ketakutan tak bisa mengendalikan situasi muncul sebagai amarah dan intervensi. Menyadari hal ini membuat kita bisa mundur sejenak dari pusaran emosi sang bos. Kata kasar bos bukan nilai diri Anda, tapi sekadar teriakan kecemasan orang itu. Saat mereka berteriak, ingatlah mereka tak mampu menangani kecemasan diri sendiri. Mari lihat bagaimana Uni membalikkan keadaan dan mengambil kendali di kantor ini. Pertama, Uni menjaga jarak psikologis dengan memisahkan emosi diri dari emosi bos. Saat pemimpin marah, Uni berpikir ia gagal lagi dalam mengatur rasa cemasnya. Uni mengubah perspektif dari penyerang menakutkan menjadi subjek lemah yang kasihan. Ajaibnya, hati tak lagi sakit dan Uni berhenti bereaksi berlebihan pada setiap kata. Lalu, Uni memutuskan jadi bawahan yang bisa diprediksi dengan strategi khusus. Untuk bos yang micromanaging, Uni lapor progres secara rinci sebelum sempat ditanya. Ini memberi bos ilusi kontrol penuh sehingga frekuensi campur tangannya berkurang. Jika Anda beri info lebih dulu, bos merasa aman dan melonggarkan pengawasannya. Politik kantor bukan sekadar penjilatan, tapi alat keamanan untuk melindungi diri. Memimpin hubungan dengan bos adalah cara mencegah mereka memperlakukan Anda buruk. Tarik batas psikologis yang jelas tanpa terjebak provokasi untuk mengamankan ruang. Saat menolak tuntutan, gunakan prioritas tugas dan data objektif tanpa emosi. Saat dikritik tanpa logika, tanya balik dengan tenang tentang koreksi spesifik. Saya ingin tahu bagian mana yang harus saya ubah dari poin Anda tadi, pemimpin tim.
Pertanyaan ini memaksa percakapan pindah dari ranah irasional ke ranah rasional. Sikap ini memberi sinyal kuat bahwa Anda bukan target mudah untuk digoyang emosi. Ingat, Anda bukan tempat sampah emosional untuk perasaan sampah milik bos Anda. Anda adalah profesional bermartabat yang bekerja dengan keahlian unik dan berharga. Jangan bawa kata tajam bos sampai pulang. Kata-kata buruk itu bukan milik Anda. Tinggalkan beban itu di meja kantor dan gunakan energi hanya untuk menjaga diri. Kerja hanya bagian hidup. Tak ada orang berkuasa boleh melanggar martabat Anda. Saat Anda menghargai diri sendiri, dunia dan bos tak akan bisa meremehkan Anda. Berikut 3 langkah pelatihan psikologis yang bisa segera Anda praktikkan sekarang. Pertama, analisis karakteristik bos dengan informasi jelas, bukan dengan ketakutan. Amati kapan bos sensitif, kata yang mereka benci, dan nilai yang mereka anggap penting. Mengatur lawan dengan data objektif akan mengurangi rasa takut emosional Anda. Kedua, beri reaksi positif lebih dulu. Gunakan kebutuhan bos akan pengakuan sebagai tameng. Saat bos beri saran kecil, katakan pekerjaan jadi lebih jelas berkat masukan mereka. Bos yang cemas akan menganggap Anda sebagai sekutu terpercaya, bukan musuh. Saat bos menganggap Anda sekutu, agresi yang mereka tumpahkan akan berkurang drastis. Ketiga, latihan mematikan switch emosi setelah kerja untuk memisahkan kehidupan. Sebelum buka pintu rumah, bayangkan menaruh semua perasaan buruk kantor ke kotak luar. Di dalam rumah, fokuslah pada istirahat Anda sendiri dan blokir suara sang bos. Jangan penuhi malam Anda dengan dendam pada bos. Anda sudah berupaya sangat baik. Jika dikritik, itu bukan cacat Anda tapi sekadar kurangnya kebijaksanaan orang itu. Dunia kerja adalah proses bertahan tanpa kehilangan jati diri di tengah badai keras. Semoga teknik psikologi ini jadi tameng kokoh di hati Anda untuk blokir serangan. Anda bukan makhluk pasif, tapi perancang cerdas yang mengatur lingkungan sendiri. Saat Anda percaya nilai diri dan percaya diri, suasana toksik perlahan akan berubah. Malam ini, tidurlah dengan napas tenang, bukan dengan mengingat kata-kata kasar. Hari esok akan terasa lebih ringan, dan langkah kaki Anda jauh lebih mantap. Bos sulit hanyalah karakter pendukung. Protagonis dalam hidup Anda adalah Anda. Jangan biarkan mood bos tentukan hari Anda. Kedaulatan emosi adalah milik Anda. Upaya Anda menjaga ketenangan dalam situasi sulit sudah menunjukkan profesionalisme. Kadang Anda butuh fleksibilitas untuk abaikan tuntutan. Tak perlu tangkis setiap panah. Otot mental butuh waktu, tapi latihan tekun akan hilangkan rasa takut pada bos manapun. Uni dulu sering menangis, tapi kini temukan damai dengan pahami psikologi pemimpin. Mereka berubah karena memilih mengubah cara merespons daripada mengubah orang lain. Daripada habiskan energi pada hal tak terkendali, fokuslah pada diri dalam yang bisa diatur. Psikologi adalah alat pembangun kekuatan batin, dan Anda mampu menggunakannya. Saat bos mencoba menggoyang Anda, tarik napas dalam dan bayangkan ruang damai. Jeda 3 detik untuk tenang akan bebaskan Anda dari menjadi budak emosi tersebut. Ingat lagi bahwa hubungan kerja dimulai dari pemahaman tentang psikologi manusia. Bertemu bos sulit memang malang, tapi itu membuat strategi psikologi Anda makin kuat. Setelah cobaan ini, Anda akan punya skill interpersonal hebat untuk hadapi siapapun.
Analisis perilaku tak logis bos di buku catatan, lama-lama bos akan tampak konyol. Tawa adalah cara terbaik atasi takut. Anggap amarah konyol bos sebagai adegan komedi. Jika Anda anggap ia sedang akting dan Anda penonton, pikiran akan jauh lebih tenang. Fokuslah hanya pada kerja dan buang sisa sampah emosional lainnya dengan berani. Begitu Anda tarik garis tegas, bos akan sadar mereka tak boleh semena-mena lagi. Tujuan kita adalah jadi pribadi yang baik tapi tegas dalam pandangan subjektif sendiri. Nilai Anda bukan dari gaji atau evaluasi bos, tapi dari kekuatan percaya pada diri sendiri. Saya beri tepuk tangan tulus untuk Anda yang bertahan hari ini. Anda sudah kerja keras. Teriakan di depan cermin setiap pagi bahwa jiwa Anda adalah makhluk yang bebas. Lepaskan stres lewat hobi atau olahraga, dan utamakan menjaga raga serta jiwa Anda. Jangan lupa sedetik pun bahwa kita lahir untuk bahagia, bukan hanya untuk bekerja. Kantor hanyalah panggung bakat, jangan biarkan itu jadi penjara yang kuasai hidup. Berbekal kecerdasan psikologis, Anda kini siap hadapi orang sulit dengan percaya diri. Nikmati proses menjadikan teknik ini keahlian Anda dengan menerapkannya satu persatu. Perubahan mulai dari tekad kecil, letakkan batu berat di hati Anda sekarang juga. Tarik dan buang napas dalam, rasakan cahaya damai mengisi diri batin Anda kembali. Esok akan lebih cerah dan penuh harapan, dan hidup kantor Anda akhirnya akan damai. Saya selalu di pihak Anda, mendukung kemandirian Anda. Anda hebat, tidurlah tenang.